Zumi's Journey, The Way Back Home. Episode 3, Hutan yang suka menyesatkan. Semakin jauh mereka masuk, hutan terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin. Cahaya yang tadi masih menyelinap di antara daun, kini pecah-pecah, lalu menghilang sama sekali. Suara serangga semakin jarang, digantikan oleh angin yang arahnya sulit ditebak. Zumi terbang lebih rendah dari sebelumnya. Sayapnya tidak lagi stabil. Sejak tadi, kata Zumi pelan, rasanya kita hanya berjalan di tempat yang sama. Bintik tidak langsung menjawab. Ia berhenti di sebuah batang pohon dengan kulit yang terkelupas, lalu menempelkan antenanya ke tanah, seolah mencoba mendengar hutan. Kita masih di jalan yang aman. Ya, jawab Zumi. Tapi sampai kapan? Bintik menggeleng pelan. Ia sendiri tidak yakin. Meski tinggal di hutan itu, Bintik tidak pernah benar-benar masuk terlalu jauh ke dalamnya. Dulu ia terlalu takut, dan ketakutan itu masih tinggal di langkahnya. Setelah berjalan tanpa arah yang jelas dan hampir kelelahan, mereka tiba di sebuah persimpangan. 3 jalan terbentang di depan mereka. Satu jalan terang, dipenuhi bunga, dengan dengung lebah lain yang terdengar ramai. Satu jalan gelap dan sepi, tanahnya lembab dan licin. Dan satu lagi sempit, hampir tertutup semak, seperti jalur yang tidak ingin dilalui siapapun. Zumi menatap jalan berbunga. Kalau banyak yang lewat sana, berarti aman. Bintik ikut menatap ke arah yang sama. Belum tentu, katanya pelan. Bisa saja mereka juga tersesat. Zumi mendengus kecil. Kalau begitu, buat apa kamu ikut aku? Kalau kamu sendiri tidak tahu jalan? Bintik menoleh. Aku hanya tidak ingin menyesal, jawabnya lirih. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Dulu, ada yang bertanya jalan padaku. Aku menunjuk arah tanpa benar-benar tahu itu benar atau tidak. Yang penting, aku sudah menjawab. Suaranya menurun, tapi banyak yang tidak sampai. Dan beberapa tidak pernah keluar. Hutan terasa lebih sunyi setelah itu. Karena itu, lanjut Bintik, menatap Zumi dengan lebih mantap. Aku menemanimu. Supaya kali ini, kita mencari jalan bersama. Angin bertiup lebih kencang. Bunga di jalan terang bergerak serempak, terlalu rapi, terlalu indah. Baiklah, kata Zumi, kalau begitu, jalan mana yang akan kamu pilih? Bintik menatap jalur sempit. Ke situ? Kenapa? Karena jalur itu tidak berusaha membuat kita yakin. Mereka masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian, arah angin berubah. Daun-daun berputar, dan suara hutan terdengar seolah datang dari arah yang salah. Langkah Zumi melambat. Aku tidak bisa melihat apa-apa, katanya. Jalannya terlalu gelap. Kabut turun perlahan, tipis, tapi cukup untuk memotong jarak pandang. Zumi berhenti. Ia menggenggam syal emasnya dengan erat. Bagaimana kalau ini jalan yang salah? Katanya pelan. Apa tidak sebaiknya kita kembali saja? Bintik tidak bergerak. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu kamu salah atau hanya takut. Zumi menelan ludah. Aku takut, katanya jujur. Aku juga, jawab Bintik. Tapi takut bukan alasan untuk kembali. Ia menggenggam tangan Zumi erat, seolah menyalurkan keberanian yang tersisa. Kamu harus berani kalau ingin pulang. Zumi kembali menggenggam syal emasnya. Ia teringat kata-kata ibunya. Saat kau takut, pegang ini. Ia akan menenangkanmu dan membantumu menemukan jalan. Mereka berdiri diam. Lalu Zumi melihat sesuatu. Lihat, ada cahaya. Bintik mengikuti arah pandangnya. Tapi kalau itu jebakan, tanya Zumi ragu. Bisa jadi, jawab Bintik. Tapi diam saja juga jebakan. Bintik melangkah lebih dulu. Ia menoleh dan mengulurkan tangan. Kamu percaya padaku? Zumi meraih tangan itu. Aku percaya. Setiap langkah terasa berat, namun kabut perlahan menipis. Suara hutan berubah menjadi jauh lebih tenang. Mereka keluar dari bagian hutan yang paling menyesatkan. Bukan tempat yang terang, bukan tempat yang sepenuhnya aman. Tapi jelas, Zumi menarik napas panjang. Kalau tadi aku benar-benar berhenti, kamu masih di sana, potong Bintik, menunggu tanpa tahu apa-apa. Zumi mengangguk. Ia tersenyum tipis. Perjalanan masih panjang, tapi kini ia tahu, ia tidak sendirian. Bersama Bintik, Zumi melangkah lebih berani, mendekati satu tujuan yang selalu ia ingat. Pulang ke pelukan mama.